Dan selamat malam yang di Amerika, selamat pagi yang di Indonesia, dimanapun Anda menyaksikan program ini. Saya percaya bahwa kebaikan Tuhan tidak akan pernah kita ragukan dalam segala situasi dan keadaan. Nah, hari ini, saudara sekalian, kita akan belajar kebenaran firman, di mana tema kita di tahun ini adalah The Year of Revival, tahun kebangkitan. Percaya bahwa di dalam Tuhan, Dia bisa membangkitkan kerohanian kita, membangkitkan iman kita, keluarga kita, bahkan juga kesehatan, keuangan, pelayanan, dan juga semua bidang yang kita perlukan. Dan di bulan September ini, subtema kita adalah The Power of Humility, kuasa dari kerendahan hati. So sekalian, semua orang tahu bahwa kita harus hidup dalam kerendahan hati. Dan kita harus mengerti bahwa tidak ada apapun yang kita bisa sombongkan dalam hidup ini. Ingat baik-baik, semua kita berasal dari tanah. Kita semua juga masih menginjak tanah. Dan suatu hari kelak kita akan kembali kepada tanah. Jadi kalau semua sama, apa yang kita bisa sombongkan? Ayo coba lihat kanan kiri ya, katakan jangan sombong ya. Nah, saudara sekalian, semua orang tahu tidak boleh sombong. Semua orang tahu ada harga mahal akibat orang sombong. Nah, semua orang, saya yakin ketika ditanya, maukah Anda hidup rendah hati? Pasti kita akan berkata, aku mau. Nah, namun banyak orang tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka itu sombongnya bukan main, ya kan? Dan saya percaya bahwa firman ini bukan untuk orang lain. Dan Anda jangan bilang, aduh sayang mertuaku kok nggak datang, nggak mendengarkan, karena ini ayat cocok, ini khotbah untuk mertuamu. Nah, jangan lihat yang lain, lihat diri sendiri. Sebagai apa yang hamba Tuhan yang menyampaikan, jujur saya sendiri juga menyadari ada banyak kesombongan dalam hidup saya yang saya harus kikis, yang saya harus hancurkan setiap hari. Dan itu sebabnya, mari kita tidak lihat orang lain, tapi kita mau koreksi diri. Nah, tema khotbah saya hari ini adalah tanda orang sombong. Nah, sombongkah kita hari ini? Apa sih tanda orang sombong? Dan apa tanda orang yang rendah hati? Nah, kekasih Tuhan, itu sebabnya kita akan belajar hari ini dari Alkitab kita, dan Anda harus tahu bahwa Alkitab kita ini adalah kitab yang paling jujur di dunia. Bukan hanya menceritakan kelebihan, kehebatan daripada tokoh-tokoh Alkitab, namun Alkitab kita juga secara terbuka, secara telanjang juga menceritakan kekurangan, kelemahan dari para tokoh-tokoh Alkitab. Tujuannya apa? Untuk kita belajar dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, kita hari ini akan belajar dari seorang Raja Yehuda yang pernah hidup dan berkuasa di Yerusalem. Orang ini bernama Raja Uzia atau King Uzia. Dia diurapi sejak umur 16 tahun, jadi raja, masih muda, dan 50 tahun lebih dia berkuasa. Tetapi ternyata, saudaraku, Raja Uzia ini adalah raja yang akhirnya sombong. Mari kita lihat di dalam 2 Tawarik pasal 26, ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Dikatakan Uzia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia, ayahnya. Luar biasa, sebagai orang tua kita harus memberi teladan hidup benar supaya anak-anak kita juga mencontohnya. Ayat yang kelima, Raja Uzia mencari Allah selama hidup Sakaria, Imam Sakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil.
Kalau Usia membutuhkan pemimpin rohani, pembimbing rohani, bapak rohani, yaitu Imam Zakaria. Setiap kita juga membutuhkan gereja lokal. Kita membutuhkan pemimpin rohani supaya mengajar kita takut akan Tuhan. Dan lihat, selama Usia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Hari ini apapun kegagalan, persoalan, masalah yang kita hadapi, ketika saudara mau cari Tuhan sungguh-sungguh, percayalah Tuhan bisa membuat segala usaha kita berhasil. Yang percaya katakan amin, ya. Nah, lihat ayat yang ke-6. Betapa Tuhan membuat Usia berhasil, maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gat, Yabne, dan Asdod. Lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah orang Filistin. Dia bisa taklukkan Filistin dan dia memperluas wilayah kerajaan Yehuda. Ayat yang ke-7. Kenapa? Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gur Baal dan terhadap orang Meunim. Percayalah, sesukar apapun masalah kita, apapun tantangan orang-orang yang memusuhi kita, kalau Allah menolong kita, kita akan lebih daripada pemenang. Katakan amin. Ayat 8. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Usia, membayar pajak. Namanya termasyur sampai ke Mesir. Nama Usia termasyur sampai ke Mesir. Walaupun waktu itu belum ada Instagram, belum ada Facebook, ya kan, belum ada Twitter. Saya yakin kalau Raja Usia hari ini hidup, pasti followernya jutaan, bahkan ratusan juta orang. Nah, namanya termasyur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Nah, lihat bagaimana Usia ini, seorang raja yang sejak muda mencari Tuhan, hidup benar, hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan menolongnya sehingga dia menjadi orang yang berhasil. Namun rupanya perjalanan hidup Raja Usia tidak berhenti sampai di situ. Sekarang kita lompat ayat yang ke-15. Usia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah. Wow, jadi ternyata senjata panah itu ciptaan para ahli pada zaman Raja Usia yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar. Ada batu yang dilempar jauh, saudara, dalam peperangan dengan dunia masa lalu, ternyata itu karena kehebatan Raja Usia. Untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu, Usia, termasyur sampai ke negeri-negeri yang jauh. Bukan hanya di Mesir, sekarang tambah luas. Termasyur sampai ke negeri-negeri yang jauh. Karena ia ditolong dengan ajaib, sehingga ia menjadi kuat. Percayalah, Tuhan kita adalah penolong kita. Dan kalau Tuhan menolong kita, kita akan lihat hal-hal yang ajaib terjadi. Namun lihat ayat yang ke-16. Setelah Usia menjadi kuat, menjadi powerful, ia menjadi tinggi hati. He also become proud. Dia menjadi arogan, ia menjadi tinggi hati, sombong, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Usia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Kekasih Tuhan, kisah Raja Usia ini menjadi sebuah peringatan, pembelajaran buat setiap kita agar jangan sampai kita sombong. Anda tahu orang sombong itu ada dua macam. Ada orang sukses, kaya, terkenal, sombong. Banyak enggak? Banyak. Tapi ada tipe orang sombong yang kedua, masih gagal, miskin, belum punya apa-apa, sombongnya bukan main. Nah, hari ini saya berdoa kita semua bukan termasuk orang yang sombong.
Kenapa? Karena jalan tercepat untuk naik ke atas adalah turun ke bawah. Saat semakin kita merendahkan hati, maka semakin tinggi Tuhan mengangkat kita. Namun semakin kita meninggikan diri, menyombongkan diri, itu adalah awal dari segala kejatuhan. Percayalah, orang yang sombong pasti akan kalah dengan orang rendah hati. Memang belum sekarang, tapi pasti akan tunggu waktunya akan tiba. Kenapa? Orang yang sombong sedang hidup di dalam keadaan berbahaya karena kejatuhan itu sudah di depan mata. Nah, hari ini sekalian, jangan ulangi kebodohan Raja Uzia. Dia dari muda bertahun-tahun, dia ditolong Tuhan, dia diangkat Tuhan, Tuhan beri hikmat, Tuhan memberikan berkat, kesuksesan. Namun sayangnya, di bagian akhir hidupnya, Raja Uzia menjadi sombong. Saudara sekalian, saya yakin kalau saya tanya, semua kita tidak mau sombong, semua kita pasti mau rendah hati. Tapi ingat baik-baik, kesombongan tidak pernah permisi dalam hidup seseorang. Orang nggak akan sadar bahwa dia sombong. Demikian juga Raja Uzia, dia pikir dia rendah hati, tapi ternyata dia sudah sangat sombong. Nah, jangan-jangan kita juga merasa rendah hati. Kita merasa oke, padahal ternyata kita sombongnya bukan main. Nah, itu sebabnya, saudaraku, sama seperti kesehatan. Kalau Anda mau tahu ya, apakah berat badan Anda naik atau turun atau stabil, saudara nggak bisa cuman hanya dengan iman. Tapi Anda naik atas timbangan badan, dan di situ akan menunjukkan fakta dengan impian akan berbeda. Impiannya mau kurus, faktanya makin naik ya. Nah, Anda jangan salahkan ya, sampai ada orang buat tulisan besar di kaosnya, mimpi ingin jadi kurus, ya kan? Tapi berkat Tuhan terlalu berlimpah-limpah. Nah, saudara sekalian, sama juga kita pikir kita oke, kita sehat, nggak ada penyakit. Namun orang yang merasa sehat belum tentu sehat. Coba cek ya kan ke laboratorium, diambil darahnya, dites tensi darahnya dan sebagainya, baru tahu ternyata kolesterolnya tinggi, ternyata darah tingginya naik, atau ternyata ada problem-problem kesehatan yang lain. Nah, timbangan badan maupun juga saudaraku laboratorium hasil tes itu merupakan sebuah tolak ukur sebagai pengukur apakah kita sehat, apakah kita makin punya bodi yang prima, ataukah justru sebaliknya. Nah, hal yang sama juga, izinkan malam hari ini, firman ini, Alkitab menjadi sebuah tolak ukur untuk menguji kita, untuk mengetes kita, untuk mulai, saudaraku, membuka setiap hidup kita. Apakah kita selama ini jadi orang rendah hati atau orang sombong? Ingat baik-baik, rendah hati itu nggak selalu hanya bicara soal penampilan. Apalagi kalau Anda tahu orang Jawa Tengah, ketemu orang ya kan selalu nggih, ya kan. Apalagi orang Jepang, saya ke Jepang kaget semuanya bungkuk, ya kan, dikit-dikit ya nunduk. Waduh, kita pikir kalau orang nunduk begitu sopan, pasti rendah hati. Belum tentu, saudaraku, karena attitude, sikap kita memang harus rendah hati. Namun hati kita ini, kita perlu cek. Jangan-jangan saya adalah hamba Tuhan yang sombong. Jangan-jangan kita adalah anak Tuhan, pelayan Tuhan, ya suami atau istri yang sombong. Nah, kita akan lihat dari kehidupan saudara-saudara Raja Uzia. Apa tanda orang sombong? Izinkan saya membagikan 3 rahasia, 3 tanda orang sombong. Yang pertama adalah orang yang berani melawan Tuhan. Orang yang berani melawan Tuhan itu adalah tanda orang sombong. Lihat lagi dalam 2 Tawarik pasal 26 ayat 16. Setelah Uzia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, ya. Dia menjadi arogan sehingga ia melakukan hal yang merusak.
Perhatikan, ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Tadinya setia, sekarang udah nggak setia. Dia berani melawan Tuhan. Dia berani berontak kepada Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, inilah tanda yang pertama. Apakah selama ini kita menjadi orang yang berani melawan Tuhan? Saudara sekalian, Raja Uzia berubah setia dengan melakukan hal yang merusak, hal yang Tuhan nggak suka. Dan Anda mengerti, saudaraku, bahwa ternyata, saudaraku, ia tidak lagi mentaati perintah Tuhan. Ia berani melawan perintah Tuhan dengan mempersembahkan ukupan, yaitu mezbah dupa, yang hanya boleh dilakukan oleh para imam pada waktu itu. Nah, bagaimana dengan diri kita hari ini? Apakah kita termasuk orang yang hidup takut akan Tuhan, hormat Tuhan, ataukah kita jadi orang yang sombong dengan berani melawan Tuhan, dengan berani menentang Tuhan? Saudara sekalian, satu kali ada seorang pendeta lagi main golf sama jemaat pengurus gereja. Waktu, saudaraku, dia main golf, ternyata si pendeta ini, saudaraku, meleset. Lalu dia berkata, buset, meleset. Waduh, ya langsung pengerjanya di sebelahnya, Pak Pendeta, maaf, Pak Pendeta ini hamba Tuhan loh, kok ngomong buset, itu kan nggak sopan, itu kan nggak bagus. Lalu dia berkata, oh sorry, rupanya dia main di bagian yang lain lagi golf, tiba-tiba dia mulai pukul bola, meleset lagi, lalu dia berkata bullshit, ya toh, waduh, akhirnya pengerja bilang, Pak Pendeta ini gimana sih, kok pendeta ngomongnya kasar dan jorok begitu, ya maaf, lalu dia berkata, janji deh, kalau sampai saya ngomong yang kotor lagi, biar Tuhan menyambar saya dengan petir. Ya kan, apa yang terjadi, saudaraku? Tiba-tiba dia mulai tendang bola golf lagi, ternyata meleset lagi, lalu dia teriak, buset, meleset lagi. Tiba-tiba, saudaraku, dari langit ada kilat, duar, halilintar, duar. Ternyata kilatnya kena ke sebelahnya pendeta, pengerja yang di sampingnya pendeta. Ketika kena, ada dari suara dari surga berkata, buset, gua juga meleset. Ya, nah jangan tiru ya saudara ya. Nah, jadi saudaraku, jangan kita berani kepada Tuhan. Nah, ya kan? Nah, kita berkata mungkin, saya nggak berani kok masuk Lukas. Oh, siapa tahu ternyata kita ini ternyata beraninya bukan main sama Tuhan. Nah, apa sih ciri orang yang berani kepada Tuhan? Sudah tahu dilarang Tuhan, tapi tetap dilanggar. Ini kan berani melawan Tuhan. Ini namanya keras kepala, ya kan? Kepala batu, sudah tahu dilarang Tuhan loh, tapi terus dilanggar. Ayo, saudara semua kan tahu masing-masing. Ayo, hal-hal apa yang Tuhan sudah larang? Tuhan sudah kasih peringatan, jangan nak, ya kan? Jangan dilanggar, tapi kita nekat langgar terus. Nah, kalau kita sudah tahu itu dilarang Tuhan, tapi tetap dilanggar, itu namanya berani melawan Tuhan, ya kan? Ayo, saudaraku, Tuhan sudah ngomong, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja dalam berdoa. Lah kalau kita tiap hari nggak pernah berdoa, ya jarang baca Alkitab, sibuknya terus lihat gadget, ya kan, lihat kemudian drama Korea, main game, ya kan, dan sebagainya, lihat YouTube, sudah itu heboh dengan Ganjar dan juga Prabowo. Nah, Anda tahu, saudaraku, itu ternyata kan kita tahu dilarang Tuhan untuk kita melupakan Tuhan, tapi kita tetap melanggar, ya kan? Nah, itu artinya melawan Tuhan. Apalagi tanda orang yang melawan Tuhan. Orang yang melawan Tuhan juga, orang yang berani melawan Tuhan adalah sudah tahu perintah Tuhan, tapi tidak mau melakukannya. Ya, jujur ya, orang Kristen itu sebetulnya bukan soal kurang tahu firman Tuhan. Ya, saya percaya orang Kristen itu zaman sekarang, apalagi zaman sosial media, banyak ayat yang dihafal,
banyak khotbah yang dia dengar, lagi fansnya pendeta siapa diikuti terus sampai saudaraku khotbahnya dia tahu. Tapi saudaraku, persoalannya kita sudah tahu perintah Tuhan, tapi kita keraskan hati nggak mau melakukannya. Itu tanda bahwa kita ini sombong, kita berani melawan Tuhan. Nah, hari ini ayo Roh Kudus biar ingatkan saudara masing-masing, perintah Tuhan apa yang kita masih terus tidak mau lakukan. Sudah tahu loh, nggak boleh simpen benci. Sudah tahu loh harus ngampuni. Tapi ada yang bilang gini, sampai mati pendeta, saya nggak mungkin mau ngampuni dia. Terlalu menyakitkan saya. Loh, saya cuma bilang begini, ngampuni itu bukan perintah pendeta, lu salah. Mengampuni itu perintah Tuhan. Ya biar. Pokoknya saya nggak mau ngampuni, dia terlalu jahat sama saya. Loh, saya bilang loh, kalau kamu nggak mau ngampuni, justru kamu akhirnya yang bermusuhan dengan Tuhan. Dan kamu yang bermasalah, karena Alkitab berkata bahwa orang yang tidak mengampuni sesamanya, dosanya juga nggak diampuni Tuhan. Lu biar doa ratusan kali, biar nungging-nungging doa puasa, tapi kalau selama kita nggak mau ngampuni orang yang menyakitkan kita nggak diampuni. Orang yang membenci sesamanya, itu sama dengan pembunuh. Dan pembunuh nggak akan masuk ke surga, masuknya neraka. Biar kamu hamba Tuhan, tapi kalau penuh kepahitan, luka, sampah di hati, nggak mau ngampuni, ya nggak akan masuk surga. Bahkan juga kebencian itu akan menghalangi doa kita, ya kan? Kalau kita nggak mau ngampuni. Jadi, ayo, kita sudah tahu perintah Tuhan. Saudara bukan kurang dengar khotbah, tapi kita ini kurang taat. Nah, ayo. Sudah tahu ya kan, istri harus tunduk sama suami ya, tapi tiap hari nanduk terus. Sudah tahu ya kan, suami nggak boleh kasar sama istrinya, harus mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri, tapi sama istrinya kasar ya kan. Tapi kalau sama orang lain, customer, sama teman gereja bisa halus, lembut ya kan, saya. Tapi sama keluarga sendiri kasar. Saya percaya di sini nggak ada. Amin, nggak ada yang ngaku maksud saya ya kan. Nah ini saya lihat yang hadir ya kan, ada yang senyum-senyum, ada yang ngelirik-ngelirik. Nah itu saya nggak tahu saudara ya. Nah saudara mari kita tahu ya kan, sudah tahu perintah Tuhan ya, kita harus rajin ibadah, tapi tetap bolong-bolong. Gereja cuma dianggap pelengkap penderitaan. Kalau lagi menderita baru cari gereja, ya kan? Gereja cuma dianggap kalau sempat, ya kan? Tapi kalau sampai ada overtime, kalau sampai ada vacation dan sebagainya, aku enggak mau ibadah. Nah, mari kita belajar, saudaraku. Sudah tahu perintah Tuhan, namun tidak melakukannya, itu artinya kita sombong. Nah, saudaraku, bahkan juga, ya, saudaraku sudah tahu perintah Tuhan lalu enggak melakukan, apalagi tanda orang, ciri-ciri orang yang suka melawan Tuhan, meremehkan Tuhan, meremehkan hamba Tuhan, meremehkan gereja Tuhan. Nah, lihat sekarang hari-hari ini, banyak orang seperti itu. Oh, gampang menghakimi, gampang cari kesalahan pendeta, cari kesalahan gereja. Percayalah, saudaraku, nggak ada hamba Tuhan sempurna, ya kan? Jujur ya, saya dengar ada orang cerita sama saya, dia komplain tentang pendetanya, dia komplain sama pendetanya. Terus saya tanya gini, jadi pendetamu nggak sempurna? Iya, dia nggak pantas jadi pendeta. Lalu saya bilang, ya kamu aja yang jadi pendeta. Oh, nggak mau saya nggak mau jadi pendeta. Kenapa? Tuntutannya banyak, menangnya sendiri saya. Iya kan, disuruh jadi pendeta nggak mau, tapi nyacati pendeta terus. Nah, itu tanda sombong, ya kan? Nggak mau nolong gereja, ya kan, pelit, nggak mau memberi diri sama gereja, isinya cuma lihat kekurangannya. Tuh, lihat. Kenapa? Singernya dari dulu ya itu terus, ya kan. Tuh, lihat, ya, pemain musiknya dari dulu ya itu terus. Kok nggak ada yang, loh, ya mari, tolong, ya kan. Nah, mari kita belajar, saudaraku. Kita nggak boleh meremehkan Tuhan, hamba Tuhan, dan gereja Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita meremehkan, look down, itu artinya kita berani melawan Tuhan, ya kan? Nah, ada yang bilang begini, oh yang penting saya hormat sama Tuhan. Kalau sama hamba Tuhan, sama rumah Tuhan, saya nggak perlu cinta, saya nggak perlu hormat. Saudara-saudara, kalau Anda cinta sama seseorang, pasti rumahnya dan keluarganya
dan juga semua orang dekatnya, pegawainya pun Anda juga akan suka. Katakan amin, ya kan? Nah, sama juga, saudaraku, ya, kita harus belajar rendah hati. Jadi yang pertama, saudaraku, mari kita cek hari ini, apakah kita termasuk orang yang sombong atau rendah hati? Apakah kita jadi orang, saudaraku, yang berani melawan Tuhan? Nah, kalau kita masih berani melawan Tuhan, ayo cepat bertobat mulai hari ini. Yang kedua, apa tanda orang yang sombong? Meremehkan orang lain. Underestimate others. Suka meremehkan orang lain. Mana buktinya? Lihat balik dalam 2 Tawarik pasal 26 ayat 17-20 dalam kisah Raja Usia. Ayat 17. Tetapi Imam Asaria mengikuti Usia dari belakang. Waktu Usia nekat membawa mezbah dupa yang harusnya untuk imam Lewi yang harus boleh membawa. Ya, lihat, tetapi Imam Asaria mengikutinya dari belakang bersama-sama dengan 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Nah, jadi hamba Tuhan, jadi anak Tuhan, kita juga harus penuh kasih, tapi juga harus tegas, ya. Kita nggak cuma penuh kasih, tapi kemudian nggak tegas. Kalau ada yang salah, kalau ada dosa, ada kekeliruan, ya kita harus belajar tegas, tidak kompromi. Ayat 18, lihat. Mereka berdiri di depan Raja Usia dan berkata kepadanya, "Hai Usia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan." Mereka berani menegur kesalahan Raja Usia. "Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia, engkau telah sombong, engkau telah berani melawan Tuhan. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Lihat ayat 19. Tetapi Usia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Di depan hamba Tuhan, di depan 80 imam-imam Tuhan, marah waktu ditegur, emosi. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya. Di hadapan para imam di rumah Tuhan, lihat, murka Tuhan langsung kelihatan, kusta putih di salju dari kepalanya mulai turun. Dikatakan dekat mezbah pembakaran ukupan, ayat 20, saudaraku, imam kepala Asaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar, karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. The Lord has punished him. Tuhan telah menghukumnya. Lihat, kesombongan akan membawa penghukuman. Kesombongan akan membawa murka Tuhan. Sekali lagi saya berdoa biar semua kita tidak hidup dalam penghukuman Tuhan. Biar semua kita hidup di dalam berkat, anugerah, dimanja Tuhan. Yang mau katakan amin. Dan ingat rahasianya, mari kita tidak boleh sombong. Apa tanda orang sombong? Yang kedua, saudaraku, look down orang lain, suka meremehkan orang lain. Saudara, lihat bagaimana Raja Usia. Ternyata, saudaraku, dia meremehkan teguran Imam Asaria dan 80, saudaraku, imam yang dengan tegas menegur kesalahannya. Saudaraku, orang sombong memandang rendah orang lain karena merasa dirinya lebih hebat melebihi orang lain. Nah, hari ini saudara sekalian, mari kita belajar. Kalau kita suka memandang rendah orang lain, wow, ternyata kita sombong. Ada ayat di Amsal yang selalu saya pegang. Orang yang menghina sesamanya berarti menghina penciptanya. Waduh, itu ayat mengerikan sekali. Siapa menghina sesamanya, berarti ia menghina pencipta orang yang dia hina. Dan Anda tahu, saudaraku, kalau kita menghina, look down orang lain, maka yang tersinggung bukan hanya orang yang kita hina, tapi Tuhan Sang Penciptanya
yang akan marah dan akan merasa terhina. Saudara dengar baik-baik, saya punya prinsip hidup. Jangan pernah menghina orang lain. Kita dihina orang enggak apa-apa. Karena Anda percaya, kalau kita dihina orang, berarti Tuhan yang menciptakan kita sedang dihina juga. Dan Anda tahu, akhirnya Tuhan akan bela orang yang dihina. Saya sudah melihat berkali-kali dalam hidup saya, ketika ada orang menghina dan sebagainya. Kalau saya balas, saya marah, maka Tuhan tidak bela. Saya malah dimarahi Tuhan. Tapi kalau saya belajar diam, serahkan ke Tuhan, ngampuni, belajar serahkan pembelaan pada Tuhan, ternyata Tuhan itu bisa, saudaraku, bekerja dengan berbagai macam cara. Tentunya kita nggak boleh doa kutuki orang itu, hajar dia, hukum dia Tuhan, ya biar dia keluar rumah ketabrak, ya kan, sepeda, ya, tapi di belakang sepeda ada truk, ya. Ada bis lagi, nah, saudara. Kita harus mengampuni, ya kan. Tapi Anda harus tahu, saudara, kalau ternyata Tuhan itu bisa buat orang itu bertobat. Nah, kalau dia nggak mau bertobat, keraskan hati. Ya, itu tadi, di belakangnya sepeda, kadang-kadang ada truk ya dan ada bis. Itu. Nah, saya lihat, saudara, ada orang yang akhirnya kena ya hukuman Tuhan, kena hajaran Tuhan. Gara-gara apa? Gara-gara menghina. Nah, hari-hari ini, saudara, di sosial media lihat, orang dengan gampang, ya kan, komentar, ya, kepada pemimpin rohani, kepada gereja, kepada hamba Tuhan lain, saudaraku. Mari kita belajar, jangan sampai kita menjadi orang sombong, karena orang sombong cirinya yang kedua suka meremehkan orang lain. Lalu Anda berkata, enggak kok Pastor Lukas, saya ini sopan kok sama orang lain. Mari kita cek, apakah benar-benar kita suka meremehkan orang lain? Apa ciri orang suka meremehkan orang lain? Sulit menerima masukan. Ya kan? Raja Usia ini, waduh, ndablek bahasa Jepangnya, ya kan? Dikasih teguran, raja, keluar cepat, kamu ndak boleh. Ya, tapi malah marah. Nah, saudara-saudara, ayo kita ini termasuk orang yang suka meremehkan orang lain enggak? Tandanya, cirinya sulit menerima masukan. Nah, para suami-suami, ayo jujur. Kita kalau dikasih masukan sama istri bagaimana? Lu tuh siapa sih? Jangan sok pinter, ya kan? Lu tuh taunya cuma dapur, ya kan? Wah, lu tuh cuma goblok. Wah, hati-hati, saudaraku. Ya, kalau Anda suami ya sulit menerima masukan, ya itu tanda kita suami yang sombong, ya kan? Nah, saya ini juga belajar, ya. Kemurahan Tuhan nanti Sabtu ini saya wedding anniversary yang ke-23 tahun, ya. Segala kemuliaan bagi Tuhan, ya. Tahun 2000 pada bulan September tanggal 9, ya. Gampang ingatnya, 99-2000, ya kan, di kota New York, saudara. Saya menikah. Nah, saya jujur, saudaraku, tadinya saya adalah orang sombong, suami sombong. Istri sudah ngomong, Pak, kok aku sama orang ini kok enggak srek ya? Kayaknya nih orang ini mau nipu kamu loh, mau nipu kita. Oh, enggak lah, dia nangis-nangis kok. Dia memang butuh duit, butuh bantuan, mau utang. Dia janji kok, pokoknya bulan depan akan dibayar. Ya, istri bilang, ya sudahlah, terserah. Saya kasih pinjaman, karena saya lihat dia kasihan, linangan air mata, janji akan dibalikin sebulan. Ternyata setelah sebulan, saudaraku, ya ketemu saya, bablas, ya kan, buang muka, bahkan jelek-jelekkan. Lalu saya bilang, aduh, ternyata kita ketipu. Tuh, kan saya sudah bilang. Nah, Anda harus tahu ya, jadi istri itu seringkali radarnya suami. Amin, ibu-ibu. Nah, suami yang sulit terima masukan istri, ternyata suami yang sombong. Suami-suami udah mukanya merah. Tapi Bu, istri-istri yang juga tidak mau terima masukan suami, ternyata itu istri yang sombong. Sudah tahu, ya kan? Nah, kadang-kadang ya kan, sudah mau ke gereja, mau ke pesta, ya kan, tanya kan? Tanya. Pak, baju mana yang cocok, merah atau yang biru? Suami bilang, yang cocok yang biru. Ya,
karena kamu kan itu potongannya. Nah, percaya sudah gue kasih tahu biru, ya tanya, ya kan. Tapi yang dipakai warna apa? Nah, semua pasti tahu, ya kan. Yang dipakai pasti merah, ya. Kita suami-suami, lu ngapain tanya sama saya kalau kamu memang mau tetap mau pakai merah? Enggak, saya cuma cari informasi. Nah, ternyata ya kan, merah waktu dipakai ternyata kelihatan kurang pas dengan potongan badan. Nah, saudaraku, nah kita belajar, saudaraku. Kadang-kadang kita ini sulit menerima masukan. Nah, sebagai anak-anak muda, ya kan, apakah Anda mau menerima masukan dari mereka yang sudah lebih tua? Nah, kita juga yang sudah tua, ya kan, kadang-kadang kita sulit terima masukan dari yang muda-muda, karena kita merasa sudah makan banyak asam garam, ya kan, makanya terlalu banyak makan garam dan asam, darah tingginya tinggi. Nah, kita belajar, kita apalagi zaman sekarang, anak-anak muda itu sudah secara pengetahuan, wow, secara kreativitas, jago-jago, hebat-hebat. Nah, kalau kita bisa sinergi antara wisdomnya orang tua dengan creativity ya daripada anak muda, hasilnya akan dahsyat. Nah, kita belajar, kita juga sebagai orang tua, kita harus memberi masukan pada anak-anak kita. Tapi kita juga orang tua harus belajar mau terima masukan dari anak-anak kita, ya kan? Nah, bukan berarti bahwa kita ini lalu nggak dihargai, tapi mari kita belajar ya supaya kita tidak jadi orang yang sombong, ya kan? Lalu apalagi ciri orang yang suka meremehkan orang lain, tidak mau tersaingi. Nah, akhirnya suka bersaing itu kuat sekali. Aduh, pokoknya aku enggak mau tersaingi. Pokoknya aku enggak mau kalah sama dia. Waduh, apalagi kalau sampai Anda jadi sombong, enggak mau tersaingi sama orang lain, apalagi ipar Anda. Ipar ganti TV, Anda mau ganti TV. Ipar ganti rumah, Anda ganti rumah. Ipar ganti mobil, Anda ganti mobil. Wah, pokoknya panas. Nah, Anda tahu ya kan, ternyata sudah cicilannya, ya itu akhirnya jadi tanggung jawab kita. Nah, jangan jadi orang yang akhirnya enggak mau tersaingi. Percayalah, ada kalanya kita nomor 1, tapi ada kalanya kita jadi nomor 2, ada kalanya kita nomor 3. Ya, ada seorang anak waktu mau bertanding, ya lari lomba lari, dia berdoa. Lalu setelah dia amin, temannya bilang, kamu pasti doa minta menang kan? Enggak, aku doa. Loh, doa apa tadi? Aku doa, Tuhan, kalau saya kalah, berikan saya hati yang legowo. Kalau ternyata saya kalah. Tapi kalau memang Tuhan kehendaki saya menang, biar saya juga bisa menang. Nah, ini adalah orang yang akhirnya hidupnya akan bebas dari saudaraku takut tersaingi. Ya, dari insecure, nggak rasa aman, ya kan, saudaraku. Nah, kita belajar kan, orang kalau sombong, takut tersaingi, lihat. Begitu lihat orang sukses tertentu, loh, selalu dijelek-jelekin, selalu dikata-katain, selalu digosip. Nah, itu mari kita belajar. Kita ini ternyata apakah termasuk orang sombong selama ini? Berikutnya, suka menjelekkan orang lain. Nah, suka menonjolkan diri, lalu sukanya menjelekkan orang lain. Nah, siapakah itu? Ya, termasuk saya, ya, termasuk yang hadir di Zoom ini. Ayo kita bertobat rame-rame. Nah, yang berkata, oh aku enggak, nah itu sombong. Nah. Lalu kemudian tidak suka melihat kesuksesan orang lain. Lihat orang lain bahagia, ya toh, nggak suka, tapi justru bahagia saat melihat kesusahan orang lain. Nah, ini kan jujur nggak beres hati kita, ya kan? Saya sih belajar, ayo kita bongkar hati kita, ya kan? Lihat hamba Tuhan lain sukses, ya kita malah bahagia. Ya, lihat hamba Tuhan lain jatuh, kita sedih, ya kan? Lihat gereja lain maju, ya kita sukacita, ya kan? Sebaliknya, nah kita harus belajar supaya kita tidak memandang rendah orang lain. Lihat usaha orang lain maju, kita ikut bahagia. Jangan kemudian lihat usaha orang lain bangkrut atau sepi, malah kita syukur-syukurin. Mari kita belajar, punya hati besar. Dari ini memang tidak gampang. Kadang-kadang kita bisa, kadang-kadang kita sulit lagi. Nah, itu tanda bahwa kita tiba-tiba jadi orang sombong. Hari ini ayo, siapa yang mau benar-benar tidak lagi mau memandang rendah orang lain? Katakan amin.
Yang ketiga, yang terakhir, apa tanda orang sombong? Yang ketiga, kita kembali belajar dari Raja Uzia, yaitu suka melanggar batas. Suka melanggar batas. Saudara sekalian, Raja Uzia tahu batasan seorang raja, namun justru ia melanggar batasan yang sudah ditetapkan karena kesombongannya. Lihat, bagaimanapun juga Uzia sudah tahu apa perintah Tuhan, tapi dia langgar. Lihat dalam 1 Tawarik pasal 23 ayat 13. Ini ayat yang merupakan batasan ya pada waktu itu. Lihat, anak-anak Amran ya, yaitu Amran dan Yokebed, orang tua Musa, Harun dan saudaraku Miriam. Lihat, anak-anak Amran ialah Harun dan Musa. Lalu Harun ditunjuk untuk mengurus apa yang Maha Kudus. Dia dan keturunannya, lihat, sudah ditetapkan Tuhan. Harun dan keturunannya harus mengurus apa yang Maha Kudus sampai selama-lamanya. Makanya sampai hari ini, orang-orang keturunan Lewi di Israel, merekalah yang betul-betul melepaskan doa berkat, ya imam, untuk membakar korban di hadapan Tuhan, untuk melayani Dia, dan untuk memberi berkat demi namanya sampai selama-lamanya. Saudara sekalian, Raja Uzia tahu ini, tapi tetap dia langgar. Nah, orang yang sombong adalah orang yang ternyata suka melanggar batas. Nah, bagaimana dengan kita? Sebagai raja, ia merasa berhak melakukan apapun yang dia suka, walaupun itu melanggar batas. Ayo kita coba cek, saudaraku. Kadang-kadang kita melanggar batas yang Tuhan tetapkan. Kita melanggar batas yang pemerintah tetapkan. Nah, kita harus belajar. Kalau kita suka melanggar, ternyata itu, saudara, adalah tanda kita sombong. Istri saya, Pastor Shirley, orang yang gemar baca buku dan suka belajar. Satu kali dia baca buku yang tebal banget, dan ternyata dalam tempo beberapa hari sudah selesai. Lalu dia cerita banyak, dan salah satunya dia cerita dari buku itu ada ilmu untuk bisa mengetahui pribadi seseorang dari tulisan tangannya. Nah, dari tulisan tangannya. Terus saya banyak tanya, ya kan? Jadi gini, saudara, ya, paling tidak saya bagi dikit ya. Kalau Anda lihat tulisan tangan pasanganmu, atau ya ini bukan ketikan lo ya, tapi tulisan tangan asli, nggak dibuat-buat. Tulisan tangannya kalau dia itu dari bawah terus nulis tapi naik ke atas, ya itu tanda bahwa orang itu adalah orang yang sombong. Jadi ternyata kalau tulisnya naik ke kanannya nggak lurus tapi ke atas, nah gitu. Nah, tapi kalau orang nulis tambah lama tambah turun ke bawah, ya ternyata itu orang yang minder, orang yang lagi rendah diri atau lagi stres. Nah, tapi kalau itu ada batas kayak garisan, ya kan Anda tahu ada kertas, lalu ada garis, lalu setelah garis itu kan harus mulai nulis kan, ya kan. Tapi kalau ada orang nulis, tapi di batasnya langgaran itu, ya di garis itu pun dia tulis, nanti sampai bawah pun dia tulis lagi, tulis lagi. Nah itu ternyata adalah orang yang suka melanggar batas, ya kan. Nah dari tulisan itu begitu. Nah ini ternyata ada ilmunya ternyata. Tanda tangan seseorang aja bisa ketahuan. Ini orang penuh kepahitan, kebencian, atau enggak. Nah, saya tanya gimana caranya? Kalau tanda tangannya banyak yang lincip-lincip. Wah, kalau dia buat angka A, ya, atau angka B, atau angka G, bawahnya G-nya nutup, biasanya itu orang pelit katanya. Wih, kalau sama duit itu pelit sekali, saudara. Tapi kalau yang A-nya gampang dibuka, ada terbukanya, G-nya bawahnya terbuka, biasanya orang boros, katanya. Nah, dari tanda tangan para selebriti, tanda tangan para bintang film, para tokoh politician, itu ada kejelasannya, ini tanda tangannya Roosevelt, ya, dan sebagainya. Ternyata ciri-cirinya betul karakternya. Nah, itu ada ilmunya. Nah, jadi saudaraku, orang yang sombong adalah orang yang suka melanggar batas.
Nah, kita nggak boleh melanggar batas ya. Tapi hati-hati ya, habis ini denger ini, semua kalau nulis hati-hati semua. Ya kan, supaya kelihatan rendah hati, kelihatan nggak stres, ya kan, nulisnya hati-hati, ya kelihatan bukan orang yang suka melanggar batas. Nanti kalau Anda tahu, kalau orang nulis asli, ya itu Anda akan tahu bahwa itu karakter orang itu. Bahkan orang yang nulis katanya hurufnya gede-gede, ya hurufnya besar-besar, itu orang yang sebetulnya minta perhatian. Loh iya, ya kurang perhatian dari suami, makanya tulisannya isinya gede-gede. Nah, itu berarti kurang perhatian. Ya, kalau tulisannya jelimet, ya atau sulit dibaca, biasanya itu orangnya memang betul-betul jelimet, saudara ya. Orangnya jelimet bener ya, jelimet, do you know jelimet ya. Nah, jadi itu tulisan asli ya. Kalau ternyata saudara-saudara kita tahu. Nah, sekarang batasan apa yang tidak boleh kita langgar supaya kita tidak jadi orang sombong? Ada 3 hal. Batasan wilayah kekuasaan. Ya, kekuasaannya Tuhan jangan dilanggar, ya kan? Contoh, ya kan? Contoh, kita boleh doa, kita boleh minta, tapi kalau ternyata Tuhan punya kehendak lain, ya kan? Jangan marah. Ingat, di antara hak untuk kita boleh minta, tapi tetap Dia adalah Tuhan yang apa? Yang berdaulat. Kita doa Tuhan supaya keluargaku yang sakit sembuh. Kok malah mati? Ya sudah, belajar untuk bersyukur, belajar untuk tidak melanggar batas, karena ada batas kedaulatan Tuhan. Contoh lagi tentang batas wilayah kekuasaan, ya, tentang yaitu apa, saudaraku? Tentang keuangan kita dalam soal persepuluhan, ya kan? Kalau memang Tuhan Alkitab yang berkata, bahkan di Perjanjian Baru pun Yesus berkata, yang satu harus kamu lakukan, yaitu perpuluhan. Yang lain keadilan, kasih dan belas kasihan dan kesetiaan harus kamu jangan kamu abaikan. Nah, kita nggak cuma ngambil yang keadilan dan belas kasihan, tapi perpuluhannya juga kita tidak boleh langgar. Termasuk juga, saudaraku, batas wilayah kekuasaan apa? Sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, istri harus tahu, istri penasehat, istri boleh masukan, tapi izinkan ibu-ibu keputusan terakhir, biar suami yang ambil keputusan. Karena ingat, yang jadi kepala itu bukan istri, tapi Alkitab berkata suami. Tapi suami saya bego, pendeta. Tapi suami saya berkali-kali salah. Nah, istri itu kan lehernya. Jadi istri harus betul-betul jadi penyangga supaya suami tidak ngambil keputusan yang salah lagi. Wilayah kekuasaan ketika Anda dipercaya Tuhan sebagai seorang pemimpin, baik dalam perusahaan, pemimpin dalam pelayanan, pemimpin dalam organisasi, kita harus tahu jangan kita melanggar batas wilayah, termasuk kekuasaan dari pemerintah. Apa yang memang sudah ditetapkan, jangan kita langgar. Apalagi batasan etika dan moral. Ya, kita saja tahu orang dunia punya etika dan moral. Nah, kita anak-anak Tuhan juga jangan langgar. Ya, saya sedih sekali kalau sampai ada anak-anak Tuhan, cinta Tuhan, rajin ibadah, rajin pelayanan. Waduh, kalau memberi sama Tuhan hebat, tapi enggak punya etika, ya kan? Enggak punya moral, ya kan? Ya hidupnya pun amoral, hidupnya pun tidak beretika. Nah, sedih sekali, ya kan? Bahkan, saudara, ya ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang akhirnya melakukan hal yang kurang etika ketika dalam pelayanan, ya kan? Saudara, kita harus belajar menghargai gereja lain, ya kan? Ada yang akhirnya ketika mau buka gereja atau sudah buka gereja, sampai betul-betul berusaha untuk narik orang-orang dari gereja lain. Nah, saudara, kita harus belajar. Kita pun harus punya etika dan kita punya moral. Lalu juga ada batasan dalam soal keuangan yang kita jangan langgar. Baik tentang keuangan kita kepada Tuhan, keuangan pajak yang kita harus bayar pada pemerintah, maupun batasan keuangan yang Tuhan percayakan. Supaya apa? Jangan kita jadi orang yang sombong. Nah, kesimpulannya, saudaraku, mari kita tidak mau jadi orang sombong, karena orang sombong itu akan hidup dalam bahaya.
Apakah kita termasuk orang sombong? Dan maukah kita hidup rendah hati mulai hari ini? Apa sih tanda orang sombong? Yang pertama, berani melawan Tuhan. Yang kedua, meremehkan orang lain. Dan yang ketiga, suka melanggar batas. Hari ini, nggak usah lihat orang lain. Ternyata Tuhan, aku sombong karena aku suka meremehkan orang lain. Aku sulit menerima masukan. Tuhan, ternyata aku sombong karena aku suka melawan Tuhan. Sudah tahu apa perintah Tuhan, tapi aku masih mengeraskan hati, masih menunda-nunda. Tuhan, aku seringkali melanggar batas. Berarti aku ini adalah orang sombong. Ayo hari ini, sebelum kita terima pengurapan minyak dari Tuhan, kita mau bertobat dari dosa kesombongan kita. Sebab saat kita bertobat dari dosa kesombongan, percayalah, kita akan mengalami kebangkitan yang besar. Kita akan mengalami pemulihan. Kita akan lihat campur tangan Tuhan yang ajaib saat kita merendahkan diri. Ingat, percaya, saat kita angkat tangan menyerah untuk merendahkan hati, di saat itulah Tuhan turun tangan membela saudara. Punya hati yang terus mau sujud, merendahkan diri kami, dan berterima kasih menyadari bahwa semua yang kami capai, semua adalah karena Tuhan saja. Ampuni kesombongan kami Tuhan, saat kami belajar dari Raja Uzia, seperti cermin yang sedang menunjukkan bahwa kami selama ini mungkin jadi orang yang sombong. Tuhan, ampuni kalau selama ini kami suka melawan Tuhan, suka memberontak kepada Tuhan. Ampuni kalau kami suka merendahkan orang lain. Ampuni Tuhan kalau kami sering melanggar batas. Dan biar hari ini Tuhan, kuasa-Mu memulihkan hidup kami, pengampunan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh hidup bukan di dalam penghukuman, tapi hidup di dalam berkat dan anugerah Tuhan. Hari ini Tuhan, biar hati kami terus punya kerendahan hati, jagai hati kami, hidup kami, supaya bukan hanya hari ini kami mau rendah hati, tapi sepanjang umur hidup kami, supaya kami tidak kena kusta Tuhan secara rohani, supaya kami tidak terima Tuhan kejatuhan, tapi justru kami mengalami peninggian, pengangkatan, karena ketika kami merendahkan diri, maka Tuhan akan mengangkat, akan meninggikan tepat pada waktunya. Berkati setiap kami, dan sekarang kami minta metrekan supaya kami punya roh kerendahan hati, dan kami mau angkat tinggi-tinggi minyak pengurapan ini Tuhan. Kami sekali lagi tidak pernah memberhalakan minyak, tetapi kami percaya janji-Mu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang-orang yang diurapi. Sekarang di dalam nama Yesus, urapi minyak zaitun ini Tuhan, apapun yang kami pegang, di dalam nama Yesus, sekarang kami terima pengurapan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami urapi diri kami Tuhan, kami urapi Tuhan, supaya kami punya hati yang rendah hati, pikiran yang benar di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh tetap berkenan di hadapan Tuhan, supaya kami tidak tegar tengkuk, kami tidak sombong Tuhan, tapi kami mau taat, supaya perbuatan kami berkenan di hadapan Tuhan, langkah-langkah hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Sekarang urapi setiap kami Tuhan, urapi setiap kami dengan urapan kerendahan hati, dan Tuhan Kau mendidik kami, supaya kami terus hidup dalam kerendahan hati. Dan bagi Anda suami, Anda hadir dengan istri, anak-anak Anda, silakan urapi anggota keluarga Anda di dalam nama Tuhan Yesus. Biar pengurapan Tuhan membebaskan, menolong setiap kami, membawa kami keluarga hidup dalam kerendahan hati, sehingga kami mengalami berkat Tuhan. Sebab di mana kami ada dalam kerendahan hati, di situ berkat dialirkan. Tuhan memberi ganjaran, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan kepada orang-orang yang rendah hati. Dan biar kami mengalami kebangkitan besar, ekonomi kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, kesehatan kami, kerohanian kami, karena kami mau terus punya hati yang merendah di hadapan Tuhan dan sesama kami. Berkati Tuhan untuk semua yang hadir, baik yang secara live maupun yang siaran ulangnya, supaya kami terus punya hati yang rendah hati, dan juga berkati untuk BMC New York, BMC Philadelphia, BMC Colorado, dan kami berdoa khususnya untuk Pastor Yongki Tuhan, Bu Yongki Tuhan, kesehatan yang sempurna, setiap sakit penyakit kami tolak dalam nama Yesus, kesembuhan yang sempurna, janji firman-Mu Tuhan sampai
masa tua pun kami tetap berbuah gemuk dan segar, diberkati oleh Tuhan. Kami mengalami kesehatan. Kami juga berdoa berkati Kesia, Henok juga untuk menantu dan juga cucu. Kau memberkati Tuhan. Dan juga Tuhan berkati semua tim pengurus daripada BMC New York dan juga seluruh jemaat. Biar kasih karunia Tuhan menyertai. Sekali lagi kami terus berdoa. Tuhan, kami perlu tempat untuk ibadah minggu pagi onsite Tuhan. Buka jalan Tuhan. Berikan petunjuk tempat yang tepat untuk akhirnya BMC New York bisa ibadah onsite baik pagi maupun sore Tuhan. Berkat Tuhan menyertai tuaian jiwa-jiwa dan Tuhan yang mencukupkan semua keperluan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mau terus hidup rendah hati, sama-sama katakan amin. Amin.